Baik, Pak Ketua KMPI Provinsi Papua, selamat malam. Selamat malam. Saya perlu jelaskan master plan yang kami pampang dalam market namanya. Ini adalah master plan perencanaan pembangunan rumah sakit umum daerah Jayapura selama nanti sampai tahun 2024. Jadi akhir 2023 sebelum kepemimpinan Pak Gubernur Lukas NMB dan Wakil Gubernur Clementinal mengakhiri periode kedua, kami harapkan meresmikan rumah sakit terbaik, terlengkap, bermutu, rujukan nasional kawasan Timur Indonesia, bahkan diharapkan di Asia Pasifik. Ini dari lampu merah di bawah. Ini jalan dari bawah, Ya, kami sudah tahu ini, sudah dari situ sudah akan kita dapatkan taman dan lampu hijau, air dan yang ya sudah jalan, kami sudah lihat. Ya, ini sudah naik sampai di sini akan dapatkan gedung security ini nanti ada portal satu pintu, karena ini semua ini tahun ini kami sudah pagar keliling. Jadi masyarakat ke belakang itu sudah tidak naik lagi di halaman. Jadi dia keluar ke belakang. Gedung ini adalah itu yang dulu kamar jenazah lama. Yang tahun depan kami akan bangun gedung 4 tingkat, 5 tingkat parkir di depan parkiran. Sehingga tidak membuat kumuh parkiran di halaman rumah sakit. Sedangkan gedung ini yang sekarang kita ada instalasi rawat jalan. Ini adalah di depan ini kan asrama perawat dan beberapa rumah dokter. Itu kami akan relokasi, jadikan ini pusat bisnis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Ini akan jadi pusat bisnis. Ada kafenya, ada minimartnya, ada restoran yang bersih, ada rumah singgah bagi keluarga-keluarga dari jauh yang datang. Ada satu lantai yang kita bikin untuk rumah singgah keluarga yang datang dari sana. Juga ada 2 lantai yang kami siapkan untuk gaya apartemen tipe 70 untuk dokter-dokter spesialis yang dia harus standby 24 jam di rumah sakit. Tidak boleh tinggal di AB, tidak boleh Sentani, tidak boleh Entrop, tapi di sini. Lantai 6 dan 5 itu untuk dokter-dokter spesialis yang dia harus standby. Contohnya dokter di UGD, dokter ahli beda tulang, dokter beda, dokter ICU, dokter radiologi. Jadi dokter-dokter yang standby di sini kita akan tempatkan di sini. Sedangkan gedung ini adalah pusat gedung administrasi, pendidikan, pelatihan dan penelitian di sini dan pustaka. Karena ini rumah sakit pendidikan. Sedangkan ini tahun depan kami akan bangun pusat pelayanan jantung terpadu. Ini karena itu salah satu layanan unggulan rumah sakit ini. Sedangkan ini gedung ini, puji Tuhan 16 tahun mangkrak. Yang dulu awal dikerjakan oleh PU provinsi, setelah itu dikerjakan rumah sakit, tapi 16 tahun mangkrak. Puji Tuhan gubernur menyetujui, tahun ini kami selesaikan dan mulai tanggal 10 Januari mudah-mudahan gubernur resmikan awal tahun ini dan kami pergunakan. Gedung ini dipakai, yang gedung di sini yang lama yaitu gedung sirkumsisi, gedung radiologi, gedung hemodialisa cuci darah, kamar operasi dan ICU. Ini kumuh. Ini kita bongkar dan semua kita kasih pindah di sini. Yang 1 minggu lagi semua selesai pindah. Tuhan luar biasa, indah pada waktunya. Biar 16 tahun mangkrak tapi selesai. Dan gedung ini gedung luar biasa dalam. Sedangkan di sana itu adalah gedung 6 lantai untuk nanti pusat diagnostik center. Jadi di situ ada patologi anatomi, ada patologi klinik, ada radiologi, pokoknya yang namanya diagnosa
penunjang diagnosa, pusat-pusat, sehingga kita tidak perlu kirim lagi ke Jawa, ke Makassar lagi. Nah, sedangkan semua ini adalah ruang rawat inap 4 lantai. Ini gedung-gedung ini ruang rawat inap 4 lantai. Ini adalah satu gedung besar untuk rawat inap super suite room, di mana dia punya basement parkiran di bawah, dan ini langsung pemandangan di APO. Bisa standar hotel bintang 3-5. Bintang 5. Ini semua gedung-gedung ini itu semua gaya mall. Ini gaya mall Jayapura. Ini model gaya mall Jayapura. Ini gedung ruang rawat inap yang berstandar memenuhi aturan. Jadi selama ini kan beda wanita di sana, beda pria di sini. Penyakit dalam pria sana, penyakit dalam pria sana tidak boleh. Dia harus ada satu dalam gedung, tinggal lantai 1 dan 2, misalnya penyakit dalam wanita. Nanti di lantai 3 dan 4 penyakit dalam pria. Sehingga dokter itu dia tidak ke sana ke sini. Menghemat waktu, tenaga. Nah itu kita rancang semua. Sedangkan gedung-gedung belakang ini sama gedung di sana adalah gedung-gedung penunjang. Contohnya, kamar jenazah selama ini di depan sana tidak boleh. Orang datang lihat mayat dulu itu tidak boleh. Sudah dipengaruhi psikologis. Seakan-akan kita datang ini kematian. Tapi mulai sekarang rumah sakit berubah menjadi pusat kehidupan, pusat pemulihan, pusat penyembuhan. Ini belakang ini penunjang, instalasi teknik, gizi, laundry, CCSD, teknik, kamar jenazah di belakang kita sudah bangun yang baru. Jadi ini sekarang kemarin surveyor mereka menilai kamar jenazah yang baru ini terbaik nasional. Kami lengkapi semua, terbersih, sampai kamar pendinginnya pun. semua lengkap. Jadi yang depan tadi sudah kasih pindah di sana. Semua izin-izin lingkungan, IPAL, limbah kita sedang lengkapi dan kita tata semua. Puji Tuhan, selama ini yang dikeluhkan masalah air bersih sudah mulai ditata. Ya Pak Yelpit Wakekwa ini juga sebagai Kabak Umum sudah cukup konsisten dengan orang PDAM, koordinasi kita terus. Biasanya yang jadi kendala selama ini di rumah sakit kedua itu kan tentang air bersih. Ya, kita mulai tata benar. Tapi memang sekali-kali habis 1 jam, 2 jam baru kita isi, itu ada. Tapi paling tidak seperti lalu yang parah sudah kita atasi. Ya, saya kira inilah harapan kita semua, terwujudnya rumah rujukan nasional kawasan timur Indonesia yang terbaik, terlengkap, bermutu dan dibanggakan di kawasan Asia Pasifik. Dan inilah harapan sebagai bawaan dari Gubernur Papua. Inilah hadiah terindah dari Gubernur Wakil Gubernur sebelum mengakhiri periode kedua. Mereka persembahkan demi masyarakat di tanah Papua menjadi pusat kehidupan, bukan pusat kematian, bukan pusat kehidupan. Kalau kita bilang rumah sakit berarti orang datang untuk sakit, tapi kalau kita bilang pusat kehidupan berarti dari yang datang untuk sakit menjadi hidup. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak Presiden Pemuda Papua, Ketua KAI Provinsi Papua, mari mengajak seluruh pemuda yang ada di tanah Papua, OKP yang ada di bawah Bapak, membantu, memfasilitasi, mendukung penuh terwujudnya rumah sakit ini. Terima kasih. Kami merasa sangat dihormati, dihargai sekali oleh Pak Direktur Rumah Sakit Teguh, Mr. Alogiai, sekaligus juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kita sudah bisa lihat ini karya luar biasa. Rumah sakit Teguh ini rumah sakit dari sejak zaman Belanda. Dan sudah hampir beberapa puluh tahun ini belum pernah direnovasi secara total. Hari ini kita bisa lihat bagaimana karya Pak Dr. Alo, Tuhan kasih beliau hikmat yang luar biasa sehingga ini untuk kehidupan ke depan anak muda Papua dan juga anak cucu kita ke depan. Untuk itu sebagai pusat kehidupan ini kita sebagai pemuda di Papua sangat mendukung dan sangat berterima kasih kepada karya-karya anak bangsa ini melalui Bapak Dr. Gigi Alosius Kiai. Kami sangat berterima kasih. Jadi seperti itu bagi kawan-kawan yang ada di mana saja, seluruh pemuda-pemudi dan juga masyarakat yang ada di mana saja, masyarakat Papua. Mari kita bisa lihat ini kira-kira konstruksi gedung yang
sudah jadi dan yang sedang dikerjakan. Sudah mulai tahun ini. Sudah mulai tahun ini pasti sudah fix 100%. Ada beberapa gedung yang akan juga diresmikan tahun ini, Ya. tapi juga ada beberapa gedung yang kemungkinan besar akan diresmikan tahun depan. Dan saya pikir ini sudah sangat lengkap. Akan menjadi rumah sakit rujukan tingkat kawasan Indonesia Timur dan juga kawasan Asia Pasifik. Ya. Karena saya pikir ini standarnya sudah standar ruang inap pun sudah standar hotel bintang 5. Di sini pasti akan ada mini mall, minimarket, dan seluruhnya. Saya pikir fasilitas cukup lengkap. Nanti ada fasilitas gym, olahraga dan seterusnya juga pasti akan disiapkan oleh sebagai sport center pusat kehidupan manusia di sini seperti itu. Jadi kita sangat berterima kasih berpalu karya-karya Bapak yang sangat luar biasa. Kiranya semua akan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat malam.